Perjalanan Luffy di Grand Line dimulai dari Reverse Mountain. Berbeda dengan gunung biasa, di sini air laut justru mengalir naik menuju puncak gunung. Kapal Going Merry pun harus mengikuti arus tersebut untuk bisa masuk ke Grand Line. Setelah berhasil melewati Reverse Mountain, Luffy dan krunya akhirnya sampai di Twin Cape. Di Twin Cape, Luffy bertemu dengan Labun, paus yang selama bertahun-tahun menunggu kembalinya kelompok bajak laut terumbar. Labun terus menabrakkan kepalanya ke Red Line karena ingin menembus dinding raksasa tersebut. Luffy tentu saja tidak tinggal diam. Dia membuat janji dengan Labun. Suatu hari nanti, Luffy akan kembali dan bertemu dengannya lagi. Dan seperti biasa, kalau Luffy sudah berjanji, urusannya bukan lagi sekedar janji, melainkan sudah menjadi kontrak hidup. Setelah itu, kru topi jerami melanjutkan perjalanan menuju pulau berikutnya. Tujuan berikutnya adalah Whiskey Peak, sebuah kota di Cactus Island. Sekilas, tempat ini terlihat sangat ramah. Penduduknya menyambut Luffy dan kru topi jerami dengan pesta besar. Makanan ada, minuman ada, pesta jelas ada dong. Luffy pun berpikir, wah, Greenland ternyata enak juga ya. Tapi ternyata semua itu jebakan. Penduduk Whiskey Peak sebenarnya adalah anggota Baroque Works yang ingin menangkap mereka. Dan disinilah salah satu pertarungan keren terjadi. Zoro melawan puluhan pemburu hadiah seorang diri. Sementara Luffy, dia malah sempat mengira Zoro menyerang orang-orang yang sudah menjamu mereka. Hasilnya, Luffy dan Zoro malah berantem satu sama lain. Bayangkan saja, musuh sebenarnya ada di sekitar mereka. Tapi, kapten dan wakil kapten malah sibuk adu pukul. Inilah topi jerami. Setelah meninggalkan Whiskey Peak, mereka menuju Little Garden. Pulau ini bukan taman biasa, karena di dalamnya hidup berbagai makhluk purba dan dinosaurus. Dan disinilah Luffy bertemu dua raksasa legendaris, Dory dan Brogy. Keduanya telah bertarung selama lebih dari 100 tahun. Kalau kita bertengkar dengan teman selama satu hari saja sudah capek, mereka bertarung sampai lebih dari 1 abad. Dan tentu saja, Baroque Works kembali muncul mengacaukan semuanya. Luffy dan krunya pun harus bertahan hidup dari dinosaurus, agen Baroque Works, dan berbagai kekacauan lainnya. Setelah meninggalkan Little Garden, perjalanan mereka pun berlanjut. Namun, Nami jatuh sakit. Kru topi jerami akhirnya harus mencari pulau yang memiliki dokter. Mereka kemudian tiba di Drum Island, sebuah pulau bersalju yang dipimpin oleh Raja Wapol. Disinilah Luffy bertemu dengan seseorang yang nantinya menjadi bagian penting dari kru topi jerami. Seekor rusa yang bisa berbicara, dan seorang dokter hebat namanya Tony Chopper. Luffy langsung tertarik kepada Chopper. Masalahnya, Chopper justru takut meninggalkan pulau. Namun, setelah berbagai kejadian dan pengorbanan, Chopper akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Luffy. Dan sejak saat itu, topi jerami mendapatkan dokter kapal yang sangat imut. Setelah mendapatkan Chopper, perjalanan mereka berlanjut menuju Alabasta, pulau gurun yang sedang berada di ambang perang saudara. Di sini, Luffy dan kawan-kawan kembali berhadapan dengan Baroque Works, dan dalang utamanya ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah salah satu Shichibukai yang bernama Crocodile. Crocodile memiliki kekuatan pasir dan merupakan salah satu lawan pertama yang benar-benar membuat Luffy kewalahan. Luffy bahkan sempat kalah. Tapi seperti biasa, Luffy punya satu kemampuan yang sangat berbahaya. Bukan haki, bukan gear, bukan buah iblis, tapi pantang menyerah. Luffy akhirnya berhasil mengalahkan Crocodile, perang Alabasta pun berhasil dihentikan. Dan setelah perjalanan panjang itu, Vivi tetap tinggal di Alabasta. Sementara, kru topi jerami kembali melanjutkan perjalanan. Berikutnya, mereka tiba di Pulau Jaya. Disinilah Luffy bertemu dengan banyak bajak laut dan mendengar cerita tentang sebuah pulau di langit. Sebagian besar orang menganggap cerita itu sebagai kebohongan, tetapi Luffy justru percaya. Dan di Pulau Jaya terjadi salah satu momen paling penting dalam perjalanan Luffy. Luffy bertemu dengan seseorang bernama Marshall Dietrich, atau yang lebih dikenal sebagai Blackbird. Keduanya berbicara mengenai mimpi. Dan dari sinilah kita mulai menyadari bahwa perjalanan Luffy bukan hanya tentang mencari One Piece.
Ini adalah perjalanan tentang mimpi. Setelah itu, kru topi jerami menuju sesuatu yang terdengar mustahil, sebuah pulau di langit, Skypia. Mereka berhasil mencapai dunia di atas awan, dan di sana mereka menemukan sebuah konflik besar antara penduduk Skypia, Shandia, serta penguasa bernama Enel. Enel memiliki kekuatan petir yang luar biasa. Bagi sebagian besar orang, melawan manusia dengan kekuatan petir adalah ide yang sangat buruk. Tapi Luffy punya satu keunggulan. Tubuhnya terbuat dari karet, dan karet tidak terlalu cocok menjadi penghantar listrik. Akhirnya, salah satu kelemahan Enel justru menjadi keuntungan Luffy. Luffy pun berhasil menghentikan Enel dan membuktikan bahwa kadang-kadang bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cocok melawan siapa. Setelah turun dari langit, perjalanan Luffy berlanjut ke Long Ring Longland. Dan disinilah mereka bertemu dengan kelompok bajak laut Foxy. Mereka dipaksa mengikuti pertandingan bernama Devi Back Fight, sebuah pertandingan yang mempertaruhkan anggota kru. Kalau kalah, anggota kru bisa direbut. Kalau menang, bisa mengambil anggota kru lawan. Dan tentu saja, Luffy sangat serius menghadapi pertandingan ini. Serius sekali, sampai-sampai dia memakai afro. Karena menurut Luffy, rambut afro meningkatkan kekuatan bertarung. Secara ilmiah, tidak ada penjelasannya. Secara One Piece, masuk akal. Setelah perjalanan dari Long Ring Longland, kru topi jerami melanjutkan perjalanan menuju Water Seven. Di perjalanan, mereka singgah di Ship Station, sebuah stasiun kecil di tengah laut yang berkaitan dengan kereta laut. Disinilah mereka bertemu dengan Kokoro, Chimney, dan Gonbe. Namun sebelum benar-benar masuk Water Seven, Luffy bertemu seseorang yang sangat kuat, seorang mantan admiral angkatan laut, Aokiji. Dan kali ini, Luffy benar-benar menyadari bahwa dunia yang mereka masuki sudah jauh lebih berbahaya. Aokiji bahkan mampu mengalahkan Luffy dengan sangat mudah. Setelah kejadian itu, kru topi jerami akhirnya tiba di tujuan berikutnya. Inilah salah satu kota paling indah yang pernah mereka datangi, Water Seven. Kota air yang dibangun dengan kanal-kanal dan terkenal sebagai pusat dari shipwright. Tujuan mereka sederhana, memperbaiki Going Merry. Tapi ternyata masalahnya jauh lebih besar. Going Merry mengalami kerusakan parah, dan untuk pertama kalinya, Luffy harus menghadapi kenyataan bahwa kapal kesayangannya mungkin sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan. Konflik pun muncul di antara kru, terutama antara Luffy dan Usopp. Di saat yang sama, Nico Robin menghilang, dan ternyata ada organisasi rahasia bernama CP9 yang berhubungan dengan pemerintah dunia. Water Seven yang awalnya terlihat seperti tempat memperbaiki kapal, berubah menjadi salah satu titik paling emosional dalam perjalanan Luffy. Penculikan Robin membawa Luffy dan kru topi jerami menuju Enies Lobby, sebuah wilayah milik pemerintah dunia. Dan Luffy menyatakan bahwa ia ingin Robin kembali. Ketika Robin akhirnya mengatakan bahwa dia ingin hidup, Luffy tidak membutuhkan alasan lagi. Dia langsung menyatakan perang terhadap pemerintah dunia, dan bendera pemerintah dunia pun dibakar. Disinilah Luffy melawan Rob Lucci, pertarungan yang sangat brutal. Luffy harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya, Gear Second, Gear Third, dan seluruh tenaga yang dia punya. Pada akhirnya, Luffy berhasil mengalahkan Lucci. Robin berhasil diselamatkan, tapi ada satu hal yang harus mereka korbankan, Going Merry. Kapal yang telah membawa mereka dari East Blue akhirnya benar-benar tidak mampu melanjutkan perjalanan. Dan perpisahan dengan Merry menjadi salah satu momen paling emosional dalam perjalanan topi jerami. Setelah kejadian di Enies Lobby, kru topi jerami kembali ke Water Seven. Disinilah mereka mendapatkan kapal baru namanya Thousand Sunny. Dan ada satu orang yang ikut bergabung dengan mereka, seorang shipwright dengan gaya rambut yang bisa dibilang sangat percaya diri, namanya Frankie. Dengan Sunny, kru topi jerami kembali berlayar. Kali ini, mereka memiliki kapal baru dan anggota baru, tapi Grand Line belum selesai memberi masalah. Perjalanan membawa mereka menuju Thriller Bark, sebuah kapal raksasa berbentuk pulau yang dipimpin oleh si Chibukai bernama Gekko Moria. Di sini, Luffy berhadapan dengan zombie, bayangan yang dicuri, dan berbagai makhluk aneh. Jadi, kalau sebelumnya Luffy berhadapan dengan bajak laut, sekarang lawannya mayat hidup. Dan di Thriller Bark, Luffy bertemu dengan seorang musisi tengkorak namanya Brook. Tengkorak yang bisa berbicara, bisa bernyanyi, bisa bermain musik, dan tentu saja tidak punya kulit. Luffy langsung suka karena Luffy punya standar perekrutan yang sangat sederhana. Kamu aneh, cocok masuk kru. Setelah mengalahkan Moria, Brook akhirnya bergabung dengan topi jerami.
Perjalanan membawa mereka menuju Thriller Bark, sebuah kapal raksasa berbentuk pulau yang dipimpin oleh si Chibukai bernama Gekko Moria. Di sini, Luffy berhadapan dengan zombie, bayangan yang dicuri, dan berbagai makhluk aneh. Jadi, kalau sebelumnya Luffy berhadapan dengan bajak laut, sekarang lawannya mayat hidup. Dan di Thriller Bark, Luffy bertemu dengan seorang musisi tengkorak namanya Brook. Tengkorak yang bisa berbicara, bisa bernyanyi, bisa bermain musik, dan tentu saja tidak punya kulit. Luffy langsung suka karena Luffy punya standar perekrutan yang sangat sederhana. Kamu aneh, cocok masuk kru. Setelah mengalahkan Moria, Brook akhirnya bergabung dengan topi jerami. Berikutnya, mereka sampai di Sabaudi Archipelago. Disinilah, suasana mulai berubah. Mereka bertemu dengan banyak bajak laut rookie yang kemudian dikenal sebagai Worst Generation. Dan untuk pertama kalinya, Luffy berhadapan langsung dengan Tenryubito. Dan Brook, satu pukulan mendarat di wajah Tenryubito. Masalahnya, memukul Tenryubito sama saja seperti menyalakan alarm perang. Admiral Kizaru datang, Pasifista muncul. Situasi menjadi kacau. Dan disinilah, Luffy menyadari bahwa kekuatan mereka belum cukup. Kemudian, muncul Bartolomeu Kuma. Dengan kekuatannya, seluruh kru topi jerami dipisahkan satu persatu. Luffy pun terlempar ke tempat yang tidak ia kenal. Luffy kemudian mendarat di Amazon Lily, sebuah pulau yang dihuni oleh para wanita kuja. Dan pemimpin mereka adalah seorang wanita yang sangat terkenal, Buah Hancock. Awalnya, Hancock tidak menyukai Luffy, namun perlahan dia justru jatuh hati kepada Luffy. Masalahnya, Luffy tidak peka. Di Amazon Lily, Luffy mendapatkan kabar yang sangat buruk. Kakaknya, Podcast The Ace, akan segera dieksekusi oleh pemerintah dunia. Luffy langsung bergerak. Untuk menyelamatkan Ace, Luffy menyusup ke Impel Down, penjara paling mengerikan milik pemerintah dunia. Di sini, Luffy bertemu kembali dengan banyak musuh lama, Buggy, Mr. Tree, Crocodile, dan tentu saja Bone Clay. Perjalanan Luffy di Impel Down berubah menjadi kekacauan besar. Luffy harus melewati berbagai level penjara, melawan penjaga, menghadapi monster, dan berkali-kali hampir mati. Namun sekali lagi, Luffy tidak berhenti. Dia terus maju. Setelah keluar dari Impel Down, Luffy akhirnya tiba di tempat yang menjadi pusat perang terbesar, Marineford. Di satu sisi ada angkatan laut, di sisi lain ada Whitebird dan para bajak lautnya. Dan di tengah semuanya, Luffy berusaha menyelamatkan Ace. Pertempuran ini memperlihatkan betapa besarnya kekuatan dunia One Piece. Admiral, Shichibukai, Whitebird, Marco, Garp, Sengoku, dan tentu saja Luffy. Luffy berjuang mati-matian untuk mencapai Ace. Namun, perang ini berakhir dengan tragedi. Ace meninggal di depan Luffy. Kehilangan ini menghancurkan Luffy. Dan untuk pertama kalinya, Luffy benar-benar menyadari bahwa dia masih terlalu lemah. Setelah Marineford, Luffy akhirnya menjalani masa pemulihan dan kemudian memutuskan untuk berlatih. Dia pergi ke Rusukaina, sebuah pulau liar yang memiliki banyak binatang buas. Di sana, Luffy berlatih bersama Silver Rayleigh. Tujuannya, menguasai haki. 2 tahun berlalu, dan Luffy bukan lagi Luffy yang sama. Dia kembali dengan kekuatan baru, lebih kuat, lebih matang, namun tentu saja tetap suka daging. Setelah 2 tahun berlatih, kru topi jerami berkumpul kembali di Sabaudi Archipelago. Tapi kali ini, semuanya berbeda. Luffy dan kru sudah jadi lebih kuat. Mereka kemudian bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju bagian Grand Line berikutnya. Tujuan mereka, Fishman Island. Dan untuk menuju ke sana, mereka harus menyelam ke dasar laut. Karena kalau naik ke langit sudah pernah, sekarang waktunya turun ke bawah laut. Luffy memang tidak pernah memilih jalan yang normal. Di dasar laut, mereka akhirnya mencapai Ryugu Kingdom, kerajaan manusia ikan yang berada di Fishman Island. Di sini, Luffy terlibat dalam konflik antara manusia dan manusia ikan. Mereka juga bertemu dengan Shirahoshi, putri duyung raksasa yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah dunia. Luffy kembali menunjukkan sifatnya. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia tidak terlalu peduli apakah lawannya kuat atau tidak. Dia akan maju. Dan akhirnya, Luffy berhasil menyelesaikan konflik besar di Fishman Island. Dari Fishman Island, mereka bersiap memasuki kawasan laut yang sangat berbahaya, sisi lain dari Grand Line, yaitu New World. Perjalanan Luffy di New World dimulai dari Pang Hazard. Pulau ini bukan pulau biasa. Satu sisi pulau terbakar oleh api, sementara sisi lainnya membeku dalam es. Disinilah Luffy bertemu kembali dengan Trafalgar Law. Keduanya kemudian membentuk sebuah aliansi
dengan satu tujuan besar, menjatuhkan salah satu Yonko, Kaido. Di Pang Hazard, Luffy juga berhadapan dengan ilmuwan gila bernama Kaisar Clown. Setelah mengalahkan Kaisar, Luffy dan Law melanjutkan perjalanan, dan tujuan berikutnya adalah Dressrosa. Dari Pang Hazard, Luffy berlayar menuju Dressrosa, sebuah kerajaan yang ternyata berada di bawah kekuasaan salah satu Shichibukai paling berbahaya, Doflamingo. Disinilah perjalanan Luffy berubah menjadi jauh lebih besar. Luffy bertemu kembali dengan kakaknya, Sabo. Pertarungan besar pun terjadi. Luffy menggunakan kekuatan Gear Fort untuk menghadapi Doflamingo, dan akhirnya Doflamingo tumbang. Dressrosa berhasil dibebaskan, namun kemenangan ini membawa perubahan besar, karena setelah pertempuran tersebut, lahirlah sebuah kekuatan baru yang mengikuti Luffy, Straw Hat Grand Fleet. Dan perjalanan Luffy kembali mendekati level para Yonko. Setelah meninggalkan Dressrosa, Luffy dan kelompoknya menuju sebuah tempat yang sangat unik, sebuah pulau yang berada di atas punggung gajah raksasa, Zou. Dan kemudian terungkap rahasia yang besar. Untuk mencapai Laugh Tale dibutuhkan Road Poneglyph, 4 batu merah yang akan menunjukkan jalan menuju pulau terakhir. Namun, perjalanan belum bisa dilanjutkan bersama, karena kelompok Luffy harus berpisah. Sebagian menuju Whole Cake Island, sementara yang lainnya bersiap menuju Wano Country. Luffy kemudian berlayar menuju wilayah kekuasaan Yonko, Big Mom. Tujuannya bukan untuk mencari harta, bukan pula untuk menaklukkan sebuah kerajaan. Luffy datang untuk menyelamatkan Sanji. Perjalanan ini membawa Luffy masuk ke wilayah Toto Island. Di sana, ia berhadapan dengan keluarga Charlotte dan tentunya Big Mom Pirates. Luffy juga harus menghadapi salah satu lawan terkuat yang pernah ditemuinya, Charlotte Katakuri. Pertarungan panjang terjadi. Luffy akhirnya berhasil mengalahkan Katakuri, dan setelah berbagai kejadian besar, Luffy berhasil keluar dari wilayah Big Mom. Namun, ada satu hal yang berubah. Nama Luffy kini mulai terdengar semakin keras di dunia, dan ia mulai dipandang sebagai calon Yonko. Setelah Whole Cake Island, tujuan berikutnya adalah negeri Wano, negeri para samurai. Namun, Wano berada di bawah kekuasaan seorang Yonko yang bernama Kaido. Disinilah Luffy dan sekutunya menjalankan rencana besar mereka. Tujuannya membebaskan Wano dan menjatuhkan Kaido. Perjalanan di Wano berlangsung sangat panjang. Luffy mengalami kekalahan, bahkan lebih dari sekali. Namun, setiap kali jatuh, ia selalu bangkit kembali. Hingga akhirnya, Luffy membangkitkan kekuatan buah iblisnya dan muncullah Gear 5. Dengan kekuatan Nika, Luffy kembali menghadapi Kaido. Pertarungan terakhir pun terjadi, dan pada akhirnya, Kaido tumbang. Wano berhasil dibebaskan. Luffy kemudian mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Ia resmi menjadi salah satu dari 4 kaisar laut, Yonko. Dan sekarang, Luffy semakin dekat dengan tujuannya, One Piece. Setelah Wano, Luffy dan krunya melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka kali ini adalah Egghead Island, pulau masa depan, tempat tinggal ilmuwan terbesar di dunia, Dr. Vegapunk. Namun, Egghead ternyata bukan sekedar pulau teknologi. Di sini, Luffy dan kru topi jerami terlibat dalam konflik besar dengan pemerintah dunia. Rahasia masa lalu mulai terbuka tentang Void Century, tentang Nika, tentang Joy Boy, dan tentang sejarah dunia yang selama ini disembunyikan. Egghead kemudian berubah menjadi salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah One Piece. Dan ketika Luffy meninggalkan pulau ini, dunia One Piece sudah tidak sama lagi. Dan sekarang, perjalanan Luffy memasuki wilayah yang selama ini ditunggu-tunggu, Elbaf, tanah para raksasa. Pulau yang sudah diperkenalkan sejak perjalanan Luffy di Little Garden. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun, Luffy benar-benar sampai di sana. Namun Elbaf bukan sekedar tempat baru. Di sini, berbagai rahasia besar tentang dunia mulai terhubung. Para raksasa, sejarah dunia, Joy Boy, Nika, dan masa lalu yang selama ini tersembunyi. Semuanya mulai mengarah pada satu titik, final saga. Dan sampai timeline manga saat ini, Luffy masih berada di Elbaf. Dan tentunya, arc ini akan menjadi salah satu akte besar di dunia One Piece. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.